dipecat dengan tidak hormat. Dekat sama mereka, ternyata orang yang dibuang. Tiba-tiba dikeluarin dari grup. Dikeluarin juga sama jam 2 subuh. Iya. Ini malam itu juga saya dialihkan dari grup. Perhatikan dulu atasannya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat UMPR Tabela? Nah, di sebelah kita nih Pak ada teman-teman dari BEM. Oke. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tapi Siap. sepertinya mereka sudah bukan BEM Unip lagi. Katanya. Kamu katanya kayak seperti itu. Katanya. Karena ada beberapa bukti nih. Sebelum kita masuk ke bukti-bukti itu, kita mau kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Sebelumnya di BEM sebagai apa dan namanya siapa? Dari mana kita mulai? Boleh dari sini dulu kali ya? Iya, kemarin sempat menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri, sekarang sebagai Gubernur Fakultas Agama Islam. Beralih. Siap bagus. Oke, silakan Baik silakan. Perkenalkan, nama saya Radika, saya dari Fakultas Agama Islam. Saya anggota dari BEM Unip juga. Saya menjabat sebagai anggota bakat. Bakat. Minat dan bakat. Iya. Berarti banyak berbakat banget nih. Iya. Banget. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dan jabatan saya di BEM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Udah pernah jadi menteri. Luar biasa. Udah pernah jadi menteri. Yang terakhir. Perkenalkan, saya Bidang Antoni. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Saya pernah dipilih menjadi wakil Kementerian Dalam Negeri. Ini ngatur nih bagian Menteri Dalam Negeri nih. Ekspor dan impor sebenarnya beliau juga. Iya. Oke. Saya menteri juga. Menteri dari mana? Menteri. Oke, ini pertanyaan menarik. Kita mulai dari yang paling lagi kami dapatkan dan kami sorot. Yang pertama adalah tentang surat pemecatan. Luar biasa. Menteri-menteri ini dipecat. Kita nggak tahu. Kita lihat dulu kali ya apa cuplikannya ya Pak ya. Yes, ini Ini surat-suratnya ya. Nah itu dia suratnya. Baik. Ini kenapa sampai ada kata dipecat dengan tidak hormat? Apakah kiranya kriminal yang sudah diperbuat? Apakah sebelumnya sudah pakai baju oranye? Saya sebelumnya Aduh sedih banget Mas. kenapa saya diberhentikan secara sepihaknya, Sepihak, oke. dan juga nggak tahu karena memang awalnya kami mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan yang begitu menarik. Berjalan normal awalnya ya. Normal ya, Oke. berjalan normal sehingga pada akhirnya kami dikeluarkan dari grup. Walah. Awalnya berarti dikeluarkan dari grup terlebih dahulu. Tanpa ada konfirmasi. Tanpa ada konfirmasi, itu adalah hampir tiap malam mungkin kami diskusi, kadang diskusi tentang kegiatan yang akan kami jalankan, seperti apa. Ternyata tahunya orang yang seiring dekat sama mereka, ternyata orang yang dibuang. Iya, sabar ya. Jadi sedih. Udah dekat, udah. Makanya kita kadang-kadang baper karena memang terlalu dekat. Kita memang harus menjaga jarak ya. Untuk nggak jadi. Kayak ada yang curhat nih. Enggak ya. Enggak dong. Itu kasih dari Jordan. Tiba-tiba mendadak aja dikeluarkan dari grup. Itu kasih. Kalau si Ita sendiri, ini namanya Ita ya? Iya, Ita. Oke, Kak. Silakan, Kak. Oke, aku sebenarnya orang yang paling aktif banget di Iya, saya bisa lihat. Aku sebenarnya orang yang paling aktif di organisasi, sampai rela luangkan waktu buat organisasi itu deh pokoknya. Awalnya kegiatan terakhir kami itu adalah takjilan, bagi-bagi. Oh, bagi takjil. Ramadan ya? Iya, Ramadan gitu kan. Kemudian
ada kegiatan ngumpul kan malam-malam makan di rumahnya Presma. Nah, kemudian tengah malamnya itu jam 2 subuh kalau nggak salah itu dikeluarkan surat tidak terhormat. Pemilihan jamnya juga bagus ya. Bisa mengeluarkan tengah malam. Tengah malam. Mungkin dia lagi mimpi. Mungkin ya. Oke. Tahu ya. Oke, terus ngelihatnya kapan? Dari jam 2 itu udah kelihatan? Lihatnya tuh Paginya, iya dong. Terus juga yang bawahan adik-adik itu kan pada nanya, ini kakak kenapa nih dikeluarin, ada masalah apa? Ribut ya. Oh, pada ribut ngechat pribadi kayak gitu kan. Aku nggak tahu nih kenapa nggak ada konfirmasi sih kenapa dikeluarin kayak gitu. Tiba-tiba langsung dikeluarin aja tuh semua. Udah itu aja sih. Padahal sudah memberikan semuanya. Iya. Tapi langsung Respect. Semangat ya. Oke, giliran kamu. Tetap semangat sekali. Baik, saya juga sangat aktif di organisasi. Terakhir saya mengikut kegiatan itu saya Saking aktifnya Bu. iya, aktifnya banyak banget yang Banyak ngikutin. dari pagi pulangnya tengah malam gitu. Berangkat subuh lagi. Udah kayak lagu ya. Sudah dipecat tidak secara hormat, tapi saya tidak mau bertanya kenapa saya dikeluarkan. Tipe yang menerima Ya keadaan. udahlah, saya pasrah, mungkin karena kesalahan saya, karena itu waktu itu ada kegiatan apa gitu, karena saya tidak mengikuti, nggak hadir gitu satu hari itu doang. Satu hari ya. Simpel ya. Iya. Nggak ikut dalam satu Tapi kegiatan. mungkin itu sangat mempengaruhi. fatal. Jadi Bagi mereka fatal. Ya, fatal banget. Ya. Oke. Jadi malam itu juga saya dialihkan dari grup tanpa ada sepatah dua kata. Sebentar dulu, ada minuman masuk. Boleh. Penting ya. Ini minuman dari Kafe Akademik WPR. Silakan diminum ya. Ini bukan properti ya. Ini juga minuman kalau yang haus, silakan dipilih. Jelas. Makasih ya Bung ya. Luar biasa loh. Makasih Mas, ganteng banget. Ya Allah, kok ada lagi. Jadi kemarin kan untuk kegiatan terakhir itu ketika BMPTNI ya, BMPTNI terakhir itu ngejabat sebagai ketua panitia. Nah sebelumnya pun ada, kalau nggak salah itu turun basis ke anak-anak fakultas BEM-nya. Nah jadi kenapakah entah dari sejak kapan itu mulai nggak ngerasa enak di lingkungan itu. Oke. Ya mulai nggak ngerasa enak, jadi mulailah agak ngejauh. Tiba-tiba dikeluarin dari grup. Dikeluarin juga sama jam 2 subuh. Iya kayaknya dikeluarin tiba-tiba langsung blok gitu kan, nggak tahu apa-apa. Wah udah keluar. Nah mungkin karena nggak dianggap, jadi lihat aja nih prospek ke depan. Oh kayaknya book nih lebih bagus lagi. Nah, Langsung loncat. langsung aja. Iya. Langsung dapat jabatan lagi. Langsung keluar dari menteri. Bagus loh, ini contoh kayak si calon presiden kita ini. Anies. Oh ya. Kan? Dari menteri, gubernur. Mungkin nggak dia kayak beliau sih, beliau. Mungkin beliau akan mencalonkan jadi presiden. Karena lagi rame kan. Bisa jadi kan, karena beliau udah mengikuti kayak jejaknya Pak Anies nih. Pak Anies ini maaf nih bukan promosi ke salah satu pihak ya. Kebetulan memang ada kesamaan sedikit. Oke, menarik Gil. Menarik banget. Kan kalau sudah dikatakan dengan pecat dengan tidak hormat tadi, itu teman-teman ada melakukan fatal banget ya sih? Rasanya ada, nggak ada. Nggak ada berhasil. Hal yang fatal kami blacklist nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Ini yang paling penting. Ini adalah waktunya klarifikasi memang nggak ada. Ini yang fatal sih tidak. Tangan tetap bersih. Oke. Dia bersih, tidak pernah meminta. Oh iya. Ini bagus deh. Saya suka kayak gini. Lain kali ajak dia aja lagi ya. Ajak dia aja dah. Oke, itu pemicu, masih ada pemicu dong. Tidak ada. Tadi kan ada curhatan-curhatan itu. Pemicunya sehingga teman-teman diserentakin. Saya lihat kan ada 11 orang dalam satu surat itu yang dikeluarkan secara tidak formal. Pemicunya apa sih sehingga
hal itu terjadi? Apakah teman-teman ini ada membangkangkah atau gimana dengan perkembangan perjalanan BEM ini? Kalau berbicara tentang serentak itu nggak serentak sih, secara pengecatan tidak hormat itu tidak serentak. Ada yang bertahap, ada yang ini beberapa orang baru yang terakhirnya, dan itu juga nggak ada pembentukan pemilihan yang terbaru lagi, dan mungkin surat-surat ini itu tidak sah menurut kami ya. Betul. Iya, betul. Itu tidak sah karena dari awal kami mengetahui dari itu kegiatan pelantikan sampai itu pemberhentian itu mungkin lingkungan kampus juga tidak mengetahui. Kenapa? Karena di IG-nya itu masih tertera foto kami. Oh yes, betul. Nah, ya anggapan orang ya kami masih aktif. Menjawab. Benar. Katanya udah tidak aktif lagi. Katanya sudah tidak. Untuk kesalahan fatal sekalipun kami juga merasa tidak ada kesalahan fatal karena beberapa kegiatan kami selalu mengikuti alurnya pun kami ikuti dari kegiatan rancangan dari awal, planningnya juga dari mana itu kami selalu mengikuti sampai kami rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran sehingga meluangkan waktu-waktu kerja sekalipun kayak saya kerja saya luangkan untuk kegiatan-kegiatan Ini keren banget ya. Kuliah, kerja, organisasi, bisa membagi waktu nih luar biasa. Jadi ternyata dia digituin. Aduh, tidak ada yang namanya kesempurnaan dan tamam. Betul, saya sepakat itu. Hanya saja kan kita perlu kenapa hal ini harus memilih kosakata dengan bahasa yang seperti itu ya. Itu ya. Itu sih menurut kami sendiri pun ketika saya lihat surat itu muncul, wow, Menurut mengagetkan. Bang Tri sendiri gimana? Kalau pendapat saya sih harusnya bisa memilih kata-kata yang lebih bagus ya, lebih ada penjelasan kayak gitu. Itu ketika disebutkan dengan tidak hormat, tidak ada penjelasan sama sekali, artinya kan ada memberatkan satu pihak ya. Betul. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Makanya di situ kan surat keputusan kan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya gitu kan harus benar-benar rapatkan juga tentang memutuskan mengganti kabinet, mengganti struktur itu wajar dalam organisasi menurut saya. Karena memang selama saya juga waktu dulu berkuliah ya, saya dulu berkuliah ya. Anak organisasi juga tuh. Jadi Iya, menteri. sempat menteri olahraga. Olahraga, pantas sehat. Jadi menurut saya kalau tentang rombak wajar. Hanya saja di sini yang membuat gelisah saya, kenapa sih harus memunculkan kata-kata atau dengan supaya itu bisa dipecat dengan tidak hormat. Itu fatal banget menurut saya. Fatal dalam artian ya tadi ada pelecehan seksual di dalamnya, terus mencuri, habis itu korupsi, habis itu narkoba, itu semua hal yang di luar nurul banget gitu. Sangat ini banget gitu. Jadi ini memang harus dari teman-teman sendiri ya. Menurut saya sih seperti itu. Dan ini juga penting ya Bang ya. Karena misalnya nanti kita punya track record yang jelek juga. Kalau seandainya nanti kita melamar pekerjaan, lalu kemudian pernah sebelumnya ternyata berorganisasi, lalu kenapa berhenti, ditanya kenapa? Dipecat udah hormat. Iya, bingung nanti. HRD-nya bingung. Ini orang pada berbuat apa ya? Benar. Iya. Makanya hadirnya kami di sini untuk coba nanti ketika ada pertanyaan tentang hal itu, silahkan ibu nonton di YouTube kita, gitu. Atau di akun sosial medianya kampus bahwa kami tidak ada apa-apa. Hanya saja ini kesalahpahaman yang masih belum kemarin, gitu, masih belum tahu ujungnya sampai mana. Yes, betul ya? Betul. Oke. Closing terakhir buat adik-adik yang mau masuk organisasi, satu orang satu boleh, teman-teman. Silakan. Mungkin dari gubernur dulu kali. Silakan Pak Gubernur. Siap, Ibu Menteri. Di antara deretan teman-teman yang dapat vote, kakak begini juga. Saya sudah memperjuangkan Anda, Mbak. Silakan Mas, lanjut. Untuk para mahasiswa baru, untuk yang mau bergabung dengan organisasi, jangan takut, apalagi jangan jangan overthinking dulu. Karena di organisasi itu bukan hanya
teman yang didapatkan, tapi juga berproses yang lebih tinggi seperti itu. Kata-kata yang kita harapkan dari seorang gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Ayo silakan kita urutan. Oh, Taiwan ya. Karena sama-sama dari Thai. Waduh. Dia picip. Sama ya. Iya. Sedikit aja boleh sedikit. Buat adik-adik jangan takut gabung di organisasi, tapi di sana kalian bisa banyak dapat wawasan. Tapi lihat dulu sih kondisinya kayak gimana, cari tahu gimana atasan kalian. Udah itu aja deh. Yes. Kita ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi. Selain kita berorganisasi, kita memang harus teliti juga. Teliti dalam hal-hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Kita harus lihat sikon juga. Jangan sampai memaksakan diri. Budaya organisasinya juga perlu diperhatikan. Karena poin-poin itu harus menjadi kepribadian nanti yang dibawa ke luar sana. Betul. Jadi kalau memaksakan diri juga gak bagus. Lanjut kita. Silakan, yang terakhir. Berbicara tentang organisasi ya adik-adik. Jadi menurut saya organik dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dari organisasi ini ya. Wah, tapi lagi-lagi catatan bahwa tidak ada kesalahan apa. Ada kesalahan kembali. Nah, bagi yang ingin mengikuti organisasi itu sangat bagus menurut saya, karena sekalipun itu banyak menambah wawasan, pengalaman, dan yang terutama sebelum masuk organisasi kamu harus bisa berkomunikasi. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Kalau dari saya, ada siapa? Apa ya? Dari saya, ketika kita berorganisasi itu memang kita harus mengorbankan banyak hal. Waktu, pikiran, tenaga, terus uang juga. Kadang-kadang uang juga dipakai. Jadi itu adalah warna dari jalannya kita mencari pengalaman hidup. Yang mana dari hal ini kita akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan ke depannya. Kuy. Aduh. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya dari berorganisasi itu banyak sekali yang dibentuk. Kalau saya sendiri kita kan jadi bisa ngomong dari organisasi. Oh iya benar. Kita juga bisa mengasah skill-skill yang di luar-luar yang sebenarnya kita nggak dapat di lingkungan kuliah, yang ada di pelajaran juga kita nggak dapat. Nah, di organisasi itu tempatnya. Tapi tetap kembali kepada teman-teman juga bilangnya bahwa kita tetap harus hati-hati. Kalau masuk dalam dunia organisasi perhatikan dulu atasannya siapa, lingkungannya seperti apa, sesuai nggak dengan minat bakat kita. Di situ dulu. Jadi kita sebelum memasuki organisasi harus memperhatikan dulu baru masuk. Baik, terima kasih kawan-kawan luar biasa sudah hadir di kalau yang lagi ini kan mata najwa. Mata najwa. Ini mata kaki. Nggak, akhirnya kita berpisah. Nanti kita akan ada mungkin sesi-sesi berikutnya, Bang. Buat teman-teman yang pengen memberikan kritik kepada kampus, humas ada di sini. Silakan DM kita dimanapun, email, SMS, datang ke ruangan. Bisa juga silakan kita terbuka. Teman-teman, nanti kita akan berikan klarifikasi mungkin dalam bentuk yang lainnya juga masalah-masalah kampus. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.